Hai, kami dari kelompok 10 akan memaparkan chapter 10 dari buku Katie Humphrey dengan judul Making Number Talks Matter. Jika penjelasan satu siswa sulit kita pahami, siswa lain mungkin juga tidak memahaminya. Penting bagi semua siswa untuk belajar berkomunikasi dengan jelas tentang matematika sehingga mereka dapat saling memahami. Kebanyakan siswa tidak memiliki kesempatan reguler untuk mengungkapkan alasan mereka. Dapat dimengerti bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan ide-ide mereka dengan jelas selama pembahasan number talk. Ketika kita berada dalam posisi tidak memahami apa yang dikatakan siswa, teruslah bertanya dan ungkapkan ulang untuk melihat apakah kita telah menafsirkan kata-kata mereka dengan benar. Beberapa strategi yang dapat kita gunakan, yang pertama adalah kita bisa bertanya, sepertinya saya mendengar kamu mengatakan sesuatu, itukah yang kamu maksud? Kita juga bisa menanyakan, saya ingin memastikan bahwa saya mengerti apa yang kamu maksud. Bisakah kamu mengulangi bagian terakhir itu? Atau kita juga bisa menanyakan, siapa yang bisa menjelaskan apa yang baru saja temanmu katakan dengan kata-kata sendiri? Jika strategi sebelumnya tidak membantu, kita dapat berkata, saya perlu lebih banyak waktu untuk memikirkan strategimu, dan saya akan menghubungimu kembali. Kemudian, pikirkanlah tentang hal itu dan berbicaralah dengan siswa. Ketika kamu meminta waktu lebih untuk memikirkan sebuah ide, saat itu juga siswa memiliki waktu untuk berpikir tentang bagaimana mereka dapat mengekspresikan ide tersebut dengan lebih efektif. Dengan cara ini, kita tidak perlu merasa gugup karena tidak memahami apa yang dikatakan, dan kita tidak perlu khawatir karena kehilangan siswa lain yang belum dapat mengikuti ide tersebut. Untuk membuat suasana kelas tetap kondusif, janganlah kita memotong pembicaraan siswa dan berasumsi kita tahu apa yang ingin dikatakan siswa. Hal ini sering kita lakukan terutama saat kita merasakan tekanan waktu. Teruslah menyelidiki pemikiran siswa dan jelaskan bahwa kitalah yang tidak mengerti, bukan siswa yang telah gagal menjelaskan dengan baik. Ini akan memberi siswa keyakinan bahwa idenya penting bagi kita semua. Cara mengatasi kesalahan pada guru. Saat kita sebagai guru melakukan kesalahan, awalnya mungkin panik dan bingung. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus memahami kembali bahwa kesalahan adalah cara untuk belajar. Yang kedua, kita harus memahami bahwa kesalahan adalah peluang agar siswa bersikap kritis dan berani mengkoreksi kesalahan. Strategi yang bisa kita lakukan saat melakukan kesalahan di dalam kelas, misalnya dengan mengatakan, saya pikir ada masalah, ada yang bisa bantu, atau saya jadi bingung sendiri, ada yang bisa bantu, atau kita bisa mengatakan juga, ada yang mau bantu, saya memikirkannya, besok kita bahas kembali. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat guru melakukan kesalahan yaitu malu atau mencoba menutupi kesalahan. Agar kita bisa menyelipkan pesan pada siswa bahwa membuat kesalahan adalah hal yang bagus, maka kita juga bisa dengan sengaja melakukan kesalahan. Kuncinya adalah jujur dan terbuka. Bagaimana siswa bernalar terhadap masalah operasi hitung? Before we start, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa angka adalah pekerjaan dasar untuk siswa dalam matematika. Dalam menghadapi soal, ajarkan untuk bernalar angka daripada menghafal berbagai rumus. Di sini ada contoh permasalahan. Perbedaan algoritma dahulu yang terkenal tradisional dengan algoritma saat ini yang lebih modern. Adapun strategi yang digunakan dalam pemecahan masalah tersebut yang harus digunakan siswa untuk berlatih penalaran dalam matematika.
memilih masalah sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mencoba ide-ide baru. Tapi terkadang perlu beberapa kali percobaan untuk berhasil mencapai ide-ide baru tersebut. Next, pilih masalah yang cocok dengan strategi baru yang kita punya, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mencoba ide tersebut. Hal tersebut dapat kita gunakan untuk mendorong siswa ke arah penalaran melalui beberapa pertanyaan. Misalkan, bagaimana caranya kita bisa memecahkan masalah tersebut? Apakah ada cara lain untuk menjawab soal tersebut? Dari pertanyaan tersebut, kita bisa membuat siswa untuk berpikir atau bernalar lebih jauh lagi. Oleh sebab itu, kita bisa terus gunakan strategi yang sederhana dan akan membuat siswa mudah untuk bernalar dengan angka. Pentingnya budaya kelas yang aman. Siswa harus memiliki kepercayaan pada guru dan siswa lain di kelas. Budaya kelas yang aman tidak cukup untuk memastikan semua siswa berpartisipasi. Apakah dan kapan mereka akan dipilih untuk berbicara dengan bermacam-macam tingkat kecemasan, tergantung pada seberapa mereka merasa siap. Mendorong keengganan siswa untuk mulai berbagi gagasan mereka dan bahkan jarang 100% berhasil. Semua siswa akan memiliki kendali apakah berkontribusi atau tidak secara publik di kelas. Strategi yang berhasil. Kita sering berkata, saya ingin mendengar dari seorang yang belum punya kesempatan untuk berbagi. Kemudian, menunggu beberapa saat, jika tidak ada yang menjadi sukarelawan setelah menunggu lama, cobalah dengan pendekatan yang berbeda. Private number talk bisa efektif dalam membantu mereka berkembang. Siswa dapat berbagi strategi mereka dalam kelompok kecil, dan mereka seringkali menyadari bahwa gagasan mereka itu berharga. Bicaralah dengan siswa yang belum pernah mengutarakan pendapatnya. Terkadang hanya itu yang diperlukan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi seluruh kelas. Melakukan penilaian formatif. Mengajukan masalah dan meminta siswa untuk memecahkannya dengan dua cara yang berbeda. Kemudian, meminta siswa untuk mencatat strategi mereka di kedua sisi kartu berukuran 3x5 inci. Begitu semua orang selesai, siswa berbagi dalam kelompok kecil mereka. Siswa yang tidak berbicara kepada seluruh kelas bersedia mengambil resiko berbagi ide dengan beberapa siswa lainnya. Saat diskusi kelompok kecil mulai tenang, siswa diminta menuliskan nama mereka di kartu dan mengumpulkannya. Memberitahu siswa bahwa mereka akan diberi banyak kesempatan untuk membagikan pemikiran mereka. Meminta mereka untuk berpikir tentang apakah mereka bersedia berbagi ide mereka. Jika mereka tidak bersedia, tanyakan apakah mereka mengizinkan saya membagikan ide mereka. Siswa merasa cara berpikir mereka diakui dan dihargai. Mereka mungkin menjadi lebih percaya diri dalam berbagi ide mereka. Beberapa siswa, terlepas dari upaya terbaik, mungkin tidak pernah mau berbagi dengan seluruh kelas, dan kita harus setuju dengan itu selama kita tahu bahwa mereka sedang belajar. Ada beberapa praktik yang menghambatnya. Yang perlu dilakukan untuk menghindari praktik tersebut adalah membiarkan anak-anak untuk menunjukkan atau memilih secara
tulisan atau nonverbal, misalnya dengan sinyal tangan ketika mereka setuju dengan jawaban. Memberikan komentar untuk memberi semangat seperti bagus dan ya. Menemui kesulitan dalam memahami konsep matematika? Yuk kita cari tahu tentang number talk. Number talk adalah diskusi terbuka dengan menguraikan penjelasan tentang jawaban yang ditemukan. Peran guru dalam kegiatan ini adalah sebagai fasilitator. Guru mencoba memberikan ruang untuk membuka diskusi dengan menghadirkan soal untuk dipecahkan. Siswa bebas untuk mencoba menjelaskan jawaban yang didapatnya dengan penjelasan yang masuk akal dan dapat dimengerti. Guru juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan jawabannya dengan cara yang dapat dimengerti teman lainnya. Guru juga berperan sebagai moderator. Guru memberikan kesempatan untuk teman lainnya mempertanyakan kembali jawaban temannya untuk diulas lebih dalam mengenai pemecahan masalah yang ditemukan oleh temannya. Guru juga memberikan otoritas bagi murid yang sedang menguraikan penjelasan kepada temannya untuk mengambil alih diskusi dengan mempersilahkan teman yang lain bergantian memberikan pendapat. Peran lainnya, sebagai motivator. Guru juga berupaya menarik minat siswa saat diskusi, membantu siswa untuk belajar bertanya, mengomentari pendapat orang lain, mempertahankan jawaban, dan membantu siswa untuk ikut serta dalam diskusi. Number talk ini berfungsi untuk membantu siswa memecahkan masalah dengan berpikir secara logis dan kritis, mempertahankan pendapat dan mempertanyakan pendapat orang lain. Kunci number talk: sabar dan terbuka. Terlalu cepat merespon pertanyaan siswa dengan memberikan jawabannya langsung akan menutup kesempatan siswa untuk berpikir secara kritis. Guru bisa secara terbuka meminta penjelasan lebih detail saat kesulitan memahami jawaban yang diberikan. Membuat catatan juga merupakan hal yang perlu dilakukan saat siswa mengerjakan atau menguraikan jawabannya. Dengan catatan yang dibuat guru, siswa juga dapat mencoba memahami cara temannya memecahkan masalah. Terima kasih.